Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Firdausi Imani, NIM 30402014. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan yang digunakan sebagai bahan penilaian pada ujian tengah semester S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam video ini saya akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, apa sih strategi bisnis itu? Lalu apa strategi yang digunakan dalam industri otomotif? Yang kedua, apa strategi yang digunakan oleh Toyota dan Daihatsu khususnya dalam bidang marketing? Yang ketiga, alasan perusahaan menggunakan strategi tersebut. Yang keempat, apakah strategi tersebut terbilang efektif atau tidak? Lalu yang kelima, siapa pesaing terdekat untuk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia? Lalu strategi apa yang digunakan dalam merebut pasar di Indonesia? Sebelum membahas tentang strategi bisnis, terlebih dahulu saya akan membahas apa sih strategi itu. Menurut Glad and Glad tahun 1989, strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Dan saat ini saya akan memulai untuk pokok pembahasan yang pertama. Apa sih strategi bisnis itu? Lalu strategi apa yang digunakan dalam industri otomotif? Baik, untuk strategi bisnis, apa sih strategi bisnis itu? Yaitu merupakan berbagai macam upaya yang dilakukan guna untuk diterapkan dalam suatu bisnis yang dijalankan guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Lalu, strategi apa yang digunakan dalam industri otomotif? Sebenarnya strategi yang digunakan dalam industri otomotif itu banyak. Tetapi saat ini saya akan mengambil contoh dua strategi dalam industri otomotif. Yang pertama ada strategi digital dan yang kedua yaitu strategi bisnis model canvas. Pertama saya akan membahas strategi digital terlebih dahulu. Strategi digital merupakan proses mempromosikan bisnis secara online, baik melalui sosial media atau by phone. Apalagi nih di masa-masa pandemik seperti ini, banyak sekali pelaku usaha atau perusahaan memanfaatkan sosial media dan memanfaatkan telepon gitu, dengan alasan banyak customer enggan untuk datang langsung ke showroom atau bazar. Maka dari itulah para pelaku usaha istilahnya memutar otak untuk bagaimana caranya agar promosi itu dan penjualan itu tetap berjalan dengan lancar dengan melalui promosi digital, seperti contohnya penggunaan sosial media. Kalau sosial media itu seperti Instagram atau YouTube atau yang mungkin tren saat ini tuh TikTok begitu ya. Lalu bisa melalui telepon ataupun SMS. Lalu untuk bisnis atau strategi bisnis model canvas itu adalah merupakan suatu kerangka kerja yang membahas soal model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual. Strategi ini digunakan untuk menjelaskan, menvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model
bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Strategi bisnis model Canvas ini digunakan untuk merancang perencanaan bisnis yang berdasarkan pada proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Lalu untuk ini slide yang ketujuh, contoh strategi model Canvas yang berupa tabel dengan 9 bagian. Yang pertama ada key partner, di mana pada perusahaan otomotif ini yang menjadikan key partner itu sebagai pemasok luar negeri dan jasa pengiriman. Lalu ada key activities, yaitu ada 4, yaitu customer retention, aktivitas penjualan, produksi, dan manajemen persediaan. Lalu ada lagi key resort, ada 3 komponen, yaitu SDN, fasilitas produksi, dan jaringan. Lalu ada value proposition, yaitu kustomisasi ukuran produk, pengiriman tepat waktu, dan kedekatan jarak. Lalu ada customer relationship, yaitu layanan personal berdedikasi. Lalu ada channels, yaitu tenaga penjualan dan kantor perusahaan. Lalu ada customer segment, perusahaan pembuat komponen kendaraan roda 4. Lalu ada cost structure, yaitu biaya transportasi, biaya pembelian material, biaya gaji SDM, dan biaya proses produksi. Lalu yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan produk. Lalu kita memasuki pokok pembahasan yang kedua. Ada strategi yang strategi yang digunakan Toyota dan Daihatsu, khususnya Avanza dan Xenia dalam bidang marketing. Sebelumnya Toyota berhasil mengakuisisi Daihatsu. Sebelumnya Toyota mengakuisisi Daihatsu saham sebesar 50%. Namun berdasarkan artikel yang saya baca dalam Kompas Otomotif, Toyota Motor Corporation atau TMC akhirnya menyelesaikan pembelian saham kepemilikan Daihatsu Motor Company atau DMC sebesar 100%. Sebelumnya 50%, sekarang menjadi 100% melalui skema equity swap di Tokyo. Langkah strategi ini untuk penetrasi pasar Asia, terutama Indonesia dan Malaysia. Lalu strategi pemasaran Toyota dan Daihatsu. Apa sih strategi pemasaran yang dilakukan oleh Toyota Avanza? Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, strategi pemasaran yang digunakan Toyota baik Avanza ataupun tipe lainnya, yaitu yang pertama, Avanza memberikan kemudahan tukar tambah Avanza lama dengan Avanza baru. Lalu pasar Avanza terbilang besar karena kendaraan ini termasuk yang paling laris. Produk Avanza juga bervariasi selama dalam rentang produksi mulai tahun 2004. Lalu strategi yang digunakan kedua yaitu memberikan penawaran penggantian merek Avanza baru bagi pembeli yang masih dalam fase mengangsur atau kredit. Besaran angsuran akan disamakan dengan besaran angsuran yang lama dengan jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan. Strategi yang ketiga yaitu penerapan uang muka rendah, yaitu sebesar 15%, khususnya untuk produk Avanza. Dengan uang muka rendah, calon pembeli bisa mengangsur hingga 5 tahun. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan calon pembeli yang memiliki budget untuk uang muka terbatas dapat tertarik dengan strategi promo ini. Dan strategi yang terakhir yang digunakan oleh perusahaan Toyota itu penerapan balloon payment. Calon pembeli bisa membawa
pulang unit Avanza baru dengan uang muka 20% dengan angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan si pembeli, dengan selisih dari sisa angsuran dengan harga mobil dapat dibayar nanti belakangan atau terakhir setelah kesepakatan terjadi. Untuk mobil Avanza ini menggunakan mesin cc yang relatif kecil, yaitu 1300 cc dan juga 1500 cc, sehingga konsumen BBM juga cenderung menjadi lebih irit. Dilihat dari desainnya, mobil Avanza ini juga memiliki bentuk yang cukup menarik, desain elegan dan cukup keren untuk sebuah SUV mini. Dan paling penting nih, memang kisarannya tuh harganya relatif terjangkau. Mobil di Indonesia yang paling laris memang mobil dengan harga rata-rata 100 sampai 150 jutaan. Inilah memang level yang bisa dijangkau oleh kebanyakan konsumen di Indonesia. Kini sejalan dengan waktu, harga Toyota Avanza memang terus naik gitu ya, atau meningkat. Terakhir untuk tipe yang G, harga sudah mencapai sekitar 145 jutaan atau naik cukup signifikan dibanding harga 4 tahun yang lalu atau saat awal. Hal ini mungkin karena mesin sudah menggunakan teknologi yang lebih modern, yaitu VVT-i. Meski harga sudah relatif mahal, mobil Toyota Avanza ini terus menjadi best seller atau banyak peminat di pasar Indonesia. Lalu untuk strategi pemasaran Daihatsu Xenia. Pemasaran mobil Daihatsu Xenia itu menggerakkan penjualan dengan menggulirkan program-program menarik yang menguntungkan bagi konsumen. Salah satunya melalui paket kredit. Sebenarnya untuk strategi pemasaran Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia itu hampir sama, yaitu dengan program kredit. Kredit seperti itu. Baik lagi untuk kembali lagi kepada strategi pemasaran Xenia. Mengingat bahwa lebih dari 75% pembelinya membeli secara kredit, kemudian mobil Xenia dikeluarkan keluaran terbaru dengan mesin 1300 cc dan 1500 cc dibanderol dengan perbedaan harga atau selisih harga hanya 50.000 saja. Hal ini wajar dilakukan tanpa menguntungkan salah satu varian saja, tetapi para konsumen tinggal menyesuaikan keinginan dan kebutuhan. Ada yang suka matic tanpa mementingkan tenaga, ada pula yang menghendaki performanya tanpa mempertimbangkan otomatis atau manual. Harga Xenia tidak mengalami kenaikan, melainkan melihat pengalaman strategis mobil tipe sebelumnya, yaitu Terios yang tidak mengalami kenaikan harga, namun permintaan bertambah dari 1.000 sampai dengan 2.500 unit. Respon positif oleh konsumen tersebut diterapkan lagi untuk strategi pemasaran pada mobil Xenia ini. Lalu untuk pokok pembahasan yang ketiga, alasan perusahaan menggunakan strategi tersebut, yaitu untuk Avanza. Untuk Avanza yang diharapkan oleh perusahaan dengan penerapan strategi yaitu calon pembeli bisa mengangsur dengan uang muka 20% dengan angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan si pembeli, dengan selisih dari sisa angsuran dan dari harga mobil dapat dibayar nanti di belakang atau terakhir setelah kesepakatan terjadi. Lalu untuk alasan perusahaan menggunakan strategi tersebut, yang kedua untuk perusahaan Daihatsu Xenia itu adalah mengeluarkan program pembelian secara kredit karena
75% dari pembelian mobil ini menggunakan sistem kredit, sehingga program tersebut dipertahankan. Dan perbedaan harga Xenia antara tipe 1500 cc dan 1300 cc hanya sekitar atau 50.000 saja, dengan memperhatikan keinginan dari kebutuhan dari segi cara menyetirnya. Contohnya seperti manual atau matic, seperti itu. Untuk pokok pembahasan yang keempat, apa strategi tersebut bisa terbilang efektif di pasar Indonesia atau tidak? Untuk Avanza, strategi pemasaran sendiri sudah efektif, bisa dibilang efektif gitu ya, berada di pasar Indonesia karena memang dibuat khusus untuk pasar Indonesia. Karena kan Avanza sendiri itu kan merupakan tipe mobil untuk keluarga yang dirancang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sendiri, serta merek lain yang sekelas dengan Avanza banyak menawarkan fitur masa kini yang lebih lengkap. Namun sebenarnya bukan hal itu yang dibutuhkan oleh konsumen Toyota Avanza dapat memenuhi sebenarnya sih. Untuk kebutuhan oleh konsumen Toyota Avanza sendiri itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti misalkan kalau Toyota Avanza itu kan mobil keluarga gitu, karena biasanya sih ada sekitar 8 kursi gitu, dan cocok untuk keluarga. Lalu untuk Xenia sendiri, strategi pemasaran Xenia sendiri sih sudah dibilang efektif juga, sama seperti dengan Toyota Avanza, karena slogan Daihatsu Xenia yaitu Daihatsu sahabatku, dengan makna saling bantu, saling support, dan saling mengingatkan antar sahabat dan keluarga. Kini kita memasuki pokok pembahasan yang kelima, yaitu siapa sih pesaing terdekat untuk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Apakah strategi yang digunakan pesaing tersebut yang bisa merebut pasar di Indonesia? Baik, untuk pesaing terdekat Toyota Avanza saat ini yaitu Mitsubishi Expander, dengan strategi pemasaran yang diluncurkan inden Expander bisa sampai 6 bulan, serta terus memperbaiki proses dan meningkatkan produksi sehingga kini bisa ditekankan menjadi 1 bulan. Jadi sebelumnya inden Expander itu 6 bulan, saat ini karena mungkin peminatnya juga banyak, jadi sekarang untuk inden Expander hanya 1 bulan. Kemudian Mitsubishi Expander juga menawarkan Smart Package ini yang masyarakat belum banyak tahu sejak awal, bahwa pembelian Expander selama 3 tahun atau 50.000 km masih free service untuk servis berkala mobil. Lalu ada keuntungan lainnya, yaitu plus asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bukan saja untuk pembeli atau pengguna STNK atau pemilik STNK saja, namun juga untuk anggota inti dari keluarga si punya mobil atau STNK tersebut. Sedangkan pesaing terdekat lalu untuk pesaing selanjutnya, untuk pesaing terdekat Daihatsu Xenia, menurut saya yaitu Suzuki R3, dengan strategi pemasaran yaitu memastikan R3 memiliki model baru setiap tahun. Setiap tahun ini Suzuki R3 meluncurkan all new R3 Sport di bulan Maret lalu. Meski ada penyegaran model untuk Suzuki R3, prinsipnya kemudian Suzuki R3 juga akan ikut dalam pameran otomotif yang ada
yang ada, dan agar bisa mencapai target ini, harga dari produk Suzuki akan dibuat sekompetitif mungkin dari para pesaingnya. Sedangkan untuk ekspor, Suzuki berencana membuka negara tujuan ekspor baru untuk mendidik pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Seperti itu. Baik, sekian untuk pokok pembahasan yang bisa saya bahas dalam video ini. Mohon maaf apabila ada salah baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.